Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan mereka para nabi dan para rasul ini dengan sifat yang mulia. Ya, mereka memiliki penghambaan atau sifat seorang hamba yang mulia. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dengan dengan konteks pujian ketika menjelaskan kepada para nabi dan para rasul ini, ketika menjelaskan kondisi nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Nabi Nuh alaihissalam. Dia mengatakan innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam adalah hamba yang bersyukur. Ya, Allah Subhanahu wa taala puji para nabi dan para rasulnya ini. Demikian juga Allah katakan di dalam surah Al-Furqan ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Maha berkah yang telah menurunkan Al-Furqan, yang telah menurunkan Al-Quran ala 'abdihi, kepada hambanya, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil 'alamin nadhira, agar dia menjadi peringatan, memberikan peringatan kepada para manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kemuliaan para nabi dan para rasul. Nah, dari sini kita bisa melihat ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa tatkala Allah menyebutkan bahwa mereka memiliki keutamaan, kemuliaan, maka kita wajib untuk memuliakan mereka. Kita wajib untuk memuliakan para nabi dan para rasul. Kita tidak boleh menghinakan mereka. Kita tidak boleh merendahkan mereka. Kita tidak boleh merendahkan ataupun melecehkan mereka. Dan kita tidak boleh istihza atau memperolok-olok mereka. Sebagaimana ada orang-orang yang munafik yang memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, haram bagi kita untuk merendahkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merendahkan, memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haram bagi kita, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Demikian juga tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan mereka, menjelaskan tentang kemuliaan mereka, dan juga menjelaskan tentang keutamaan atau kemuliaan keluarga-keluarga mereka, maka kita juga memuliakan keluarga-keluarga mereka, yaitu keluarga-keluarga mereka yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita muliakan anak-anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita muliakan keturunan-keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita muliakan cucu-cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita muliakan. Ya, kalau mereka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia merupakan keturunan Nabi, dia adalah cucunya Nabi, tapi tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia sama seperti kita. Ya, tidak ada kemuliaan bagi orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun, tatkala kita memuliakan para nabi dan para rasul, maka kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam memuliakan mereka sampai mengangkatnya ke tempat sebagai Tuhan, sampai mengangkatnya ke derajat menjadi seorang khalik, menjadi sebagai pencipta, atau menjadi sebagai Tuhan yang diminta. Ini dia ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Tidak boleh. Ya, ahlu sunnah mereka berada di tengah-tengah. Mereka tidak merendahkan para nabi, namun mereka tatkala memuji nabi, mereka tidak berlebih-lebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga melampaui kedudukan mereka sebagai manusia. Mereka adalah manusia biasa, mereka bukan Tuhan, mereka bukan pencipta. Maka kita hormati, kita muliakan mereka, namun jangan sampai berlebih-lebihan sampai memposisikan mereka sebagai sang pencipta atau sebagai Tuhan yang tempat seseorang meminta kepadanya. Ini juga tidak boleh, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Nah, demikian ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an.